Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada ala kulli muslimin wa muslimatin khamsas sholawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah syahadatan tunji qailaha fil hayati wal mamat. Allahumma sholli ala sayyidis sadat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ashabil karamat. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan sholat sebagai pencegah perbuatan keji dan munkar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat yang berjuang bersama beliau dengan mengorbankan harta dan jiwa. Kaum muslim wal muslimat rahimakumullah. Satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah kenikmatan ibadah sholat. Mengapa sholat disebut sebagai sebuah kenikmatan? Karena sholat adalah kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon kepadanya dan mengadukan segala keluh kesah kita. Selain itu, sholat juga sebagai sarana untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Bagaimanakah perasaan kita apabila diberi kesempatan bertemu dengan Raja setiap hari? Lalu kita diizinkan meminta segala yang kita inginkan dan Raja mengabulkannya. Tentu kita akan merasa bahagia. Bahkan dengan bertemu dengan seorang raja tanpa ia meminta sesuatu pun, ia sudah merasa bahagia, bukan? Begitu pula orang sungguh-sungguh dalam sholatnya. Pada hakikatnya, orang yang sedang sholat adalah orang yang sedang menghadap Allah, Tuhan yang merajai alam semesta. Ia sedang berkomunikasi dengan Tuhannya. Setiap apa yang ia katakan, pasti Allah menjawabnya. Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yakni orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45-46. Ayat tadi mempersilahkan kita untuk memohon pertolongan Allah dengan sholat. Jadi, jika kita menginginkan sesuatu, laksanakanlah sholat. Semakin besar hajat kita, maka semakin rajin kita sholat. Kita berdoa kepada Allah. Kita boleh memohon kepadanya saat sholat dan boleh memohon kepadanya sesudah sholat. Rasulullah SAW bersabda, Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Keadaan terdekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Begitu banyak orang yang kunci kesuksesannya adalah dengan rajin melaksanakan sholat tahajud. Begitu banyak orang yang tepat memilih karena ia melaksanakan sholat istikharah. Betapa banyak orang yang hajatnya terpenuhi karena ia mau sholat hajat. Karena itu, jadikanlah sholat sebagai satu sarana untuk memohon kepada Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selain sebagai sarana berkomunikasi dengan Allah, mengeluhkan segala duka laranya, sholat juga bisa menjadi sarana sebagai pencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Apabila seseorang sholat sehari 5 kali atau bahkan lebih, jika ia melaksanakan sholatnya dengan sungguh-sungguh dan melengkapinya dengan sholat-sholat sunnah, setiap sholat itu ia merasa bertemu dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Ia merasa malu jika mengerjakan perbuatan jahat. Bagaimanakah sikap kita jika kita setiap hari kita bekerja di istana negara dan bertemu dengan kepala negara,
lalu kepala negara menanyai apa yang kita kerjakan setiap hari, tentu kita tidak akan berani gegabah. Kita tidak akan berani melanggar larangan. Pasti kita akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Begitu pula orang yang sholat. Jika ia sholatnya penuh kesungguhan, niscaya ia tidak akan berbuat keji dan munkar. Setiap saat ia akan merasa terpanggil untuk bertemu dengan Allah. Bagaimana mungkin ia menghadap Tuhan yang Maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh hambanya jika ia baru saja melaksanakan perbuatan keji dan munkar? Bagaimana mungkin ia akan menghadap Tuhannya dengan bergelimang dosa dan kesalahan? Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tidak semua orang yang sholat itu sholat. Sesungguhnya, aku menerima sholat orang yang berendah hati kepada keagunganku, menjaga syahwatnya dari melakukan hal-hal yang aku haramkan, tidak terus-menerus berbuat maksiat kepadaku, memberi makan orang yang miskin, memberi pakaian orang yang telanjang, mengasihani orang yang sedang tertimpa musibah, dan memberi naungan kepada para pengembara. Semua itu adalah ia lakukan untukku, demi kemuliaanku dan keagunganku. Sesungguhnya cahaya wajah di sisiku lebih terang daripada cahaya matahari. Kegelapan menjadi cahaya. Ia berdoa kepadaku, lalu aku pun memenuhi panggilannya. Ia meminta kepadaku, aku pun memberi apa yang dimintanya. Dari hadis qudsi tadi, jelaslah bahwa sholat yang dikerjakan tidak boleh asal sholat. Seseorang yang sholat secara lahir belum tentu diterima oleh Allah sholatnya. Hanya orang-orang yang berendah hati, menjaga syahwatnya, dan tidak terus-menerus melakukan maksiat saja yang diterima oleh Allah sholatnya. Pertanyaannya untuk kita adalah, sudah seperti apakah sholat kita? Apakah sholat kita sudah membuat kita merendahkan hati kepada keagungan Allah? Apakah sholat kita sudah mampu membuat kita menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah? Apakah sholat kita sudah bisa membuat kita menjadi orang yang bersikap arif dan bijaksana? Memberi makan orang yang kelaparan, memberi pakaian orang yang telanjang, memberi naungan kepada orang yang kemalaman. Jika sholat kita sudah bisa demikian, kita mesti bersyukur kepada Allah. Akan tetapi, jika kita masih tetap tidak bisa rendah hati, tidak bisa meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, tidak bisa menyantuni orang yang miskin, menolong orang yang membutuhkan pertolongan, maka kita harus segera berendah diri dan kita berbenah diri. Artinya, orang yang sholat tetapi masih melakukan maksiat terus-menerus, tidak bersikap kasih sayang, berarti sholatnya belum sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sesungguhnya jika kita renungkan, syarat-syarat sholat sudah menunjukkan betapa agungnya hikmah sholat. Syarat sholat yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Ini menunjukkan bahwa orang yang hendak menyembah Allah wajib mensucikan diri baik lahir maupun batinnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Syarat sholat selanjutnya adalah menutup aurat. Aurat adalah sesuatu yang tidak pantas dilihat oleh orang. Hikmah dari itu, kita harus menutup diri kita dari aib dengan cara tidak mengerjakan perbuatan aib, tidak menceritakan aib diri sendiri ataupun aib orang lain. Syarat selanjutnya adalah masuk waktu. Sholat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Hikmah dari ditetapkannya waktu sholat adalah untuk mendidik kita menjadi orang yang disiplin. Setiap pagi kita harus menghadap sebelum matahari terbit, lebih utamanya sebelum fajar terbit.
kita buka hari kita dengan bersuci dan melaksanakan sholat, bukan dengan kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada manfaatnya. Syarat sholat selanjutnya adalah menghadap kiblat. Seluruh umat di dunia sholat harus menghadap kiblat, yaitu Ka'bah yang ada di Masjidil Haram di kota Makkah Al-Mukarramah. Hikmahnya dari menghadap kiblat adalah menetapkan satu tujuan, tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita perhatikan awal dan akhir sholat. Sholat diawali dengan bacaan takbir yang disebut dengan takbiratul ihram. Ketika seseorang sudah masuk waktu sholat, menyempurnakan bersucinya, menutup auratnya, menghadap kiblat, lalu mengangkat kedua tangan seraya mengucapkan Allahu Akbar. Saat itu tidak ada aktivitas lain selain sholat. Aktivitas yang dibolehkan saja harus dihindari, apalagi yang diharamkan. Makan, minum, dan berbincang-bincang adalah aktivitas yang dibolehkan, tetapi menjadi tidak boleh saat seseorang sedang sholat. Di dalam sholat pun kita mengikrarkan, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Ada satu janji bahwa hidup dan mati kita hanya milik Allah. Artinya, ada ikrar kita untuk totalitas mengabdi kepada Allah, bukan kepada harta dunia atau kesenangan yang lainnya. Dan akhirnya, sholat pun ditutup dengan mengucapkan salam. Artinya, kita mendoakan keselamatan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Jika doa kita bagi orang lain adalah keselamatan, maka upaya kita pun haruslah upaya memberi keselamatan, bukan yang lain. Karena itu, semestinya orang-orang yang sholat jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan kotor. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.